berbicara pembelajaran diferensiasi, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing nih dengan tiga kata ini. Ada visual, auditory, kinestetik. Ketika Bapak Ibu mendengar tiga kata ini, apa sih yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Silahkan boleh tuliskan di kolom chat. Ketika mendengar visual, auditory, kinestetik, apa sih yang tiba-tiba terlintas di pikiran Bapak Ibu? Atau mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang merasa bahwa, oh ini adalah hal baru buat saya. Boleh silahkan diketikkan di kolom chat. Ya, di sini ada yang menjawab, gaya belajar, profil belajar murid, cara belajar siswa, metode belajar, kemampuan mencerna informasi dengan cara efektif, dengan mendengarkan, melihat, gerak, tepat sekali ini. Kemudian ada yang menjawab kecenderungan belajar. Ada juga yang menjawab panca indera, ya, karena saya menggambarkannya dengan panca indera. Tepat sekali. Kemudian ada yang langsung menerjemahkan, melihat, mendengar, gerakan. Metode belajar, kayak belajar, minat belajar. Iya, luar biasa nih. Sudah pernah mendengar semua ya, saya rasa di sini, karena komennya juga beragam sekali mendefinisikan apa itu visual, auditory, kinestetik. Seringkali memang kita menyebut visual, auditory, kinestetik sebagai gaya belajar, Bapak Ibu. Bukan hal yang keliru, karena kemudian visual, auditory, kinestetik ini seringkali kita jadikan acuan ketika ingin membuat pembelajaran diferensiasi. Dahulu, awal kali ketika saya mempelajari tentang pembelajaran diferensiasi, saya kira bahwa pembelajaran diferensiasi itu adalah mengkotak-kotakan atau mengelompokkan anak berdasarkan visual, auditory, kinestetik. Saya anggap itu adalah gaya belajar. Ternyata Bapak Ibu, visual, auditory, kinestetik ini sebenarnya bukanlah gaya belajar, tetapi adalah learning modalities atau modal untuk siswa belajar. Maksudnya bagaimana? Ketika kita mendefinisikan visual, auditory, kinestetik sebagai gaya belajar, kita sedang mengkategorikan siswa hanya belajar dengan cara visual saja ya. Kamu belajar dengan cara auditory ya, kamu belajar dengan cara kinestetik ya, itu yang kita sediakan. Tetapi sesungguhnya visual, auditory, kinestetik atau biasanya disingkat PAK itu adalah modalitas pembelajaran yang mana masing-masing kata-kata ini itulah yang dimiliki peserta didik kita. Artinya apa? Ketika mereka, siswa-siswi kita, bertemu dengan kita sebagai guru, mereka bukanlah siswa yang seperti kertas kosong, tetapi masing-masing mereka sebenarnya sudah punya modal belajar. Mereka punya kecenderungan bahwa mereka belajar dengan cara visual, ada juga yang campuran visual auditory, ada juga yang kinestetik auditory, yang mana ini adalah modalitas belajar, bukanlah strategi mendiferensiasi. Semoga PAK ini bisa menjadi awal berangkat kita untuk lebih lanjut mengenai asesmen pembelajaran. Bahwa masing-masing siswa sebenarnya sudah mempunyai modal pembelajaran. Maka kedepannya dalam diskusi kita nanti, visual, auditory, kinestetik bukan menjadi pengkotak-kotakan gaya belajar yang kita sediakan sebagai diferensiasi di kelas. Wah, mulai menarik ini. Ya, kita akan bahas satu persatu dulu Bapak Ibu mengenai learning modality. Tadi Bapak Ibu sudah mengatakan juga di kolom chat ya, secara sederhana. Visual itu berarti melalui penglihatan, alias panca indera yang paling dominan adalah mata. Kenapa saya pilih ikonnya adalah mata. Ketika siswa-siswi kita memiliki learning modality visual, mereka akan lebih mudah menerima informasi melalui gambar. Mereka jauh lebih mudah untuk
mengingat gambar yang jelas, seperti foto, daripada mereka harus mengingat apa yang dikatakan oleh guru atau membaca apa yang ada di dalam buku. Mereka akan lebih mudah mengingat melalui gambar. Mereka akan lebih mudah belajar melalui gambar. Itulah visual. Sedangkan auditory, seperti ikonnya adalah telinga, maka panca indera yang lebih dominan adalah indera pendengaran, di mana siswa dengan modalitas belajar auditory, mereka mampu menerima informasi lebih mudah melalui mendengar. Biasanya Bapak Ibu, siswa dengan mode ini sering bertanya, ya, sering bertanya nih, baru menjelaskan apa, langsung bertanya, sering mengajukan pertanyaan, dan juga mereka suka menggunakan diskusi untuk mengklarifikasi atau menyerap materi. Biasanya siswa yang memiliki modalitas belajar auditori ini juga mungkin berbicara dan membaca lebih lambat untuk menyerap semuanya, karena mereka lebih suka mendengar. Bahkan bisa dibilang mereka ini sebenarnya adalah pendengar yang baik. Maka ketika mendengar informasi, mereka bisa dengan cepat langsung bertanya kepada kita. Itulah auditori. Yang ketiga adalah kinestetik, ya, alat indera gerak, ya, alat gerak, yaitu tangan ataupun kaki. Siswa dengan modalitas belajar ini suka sekali Bapak Ibu melakukan sesuatu dengan fisik. Digambarkan sebagai belajar sambil melakukan atau sebutannya learning by doing. Baik sebagai aktivitas langsung atau melalui pengalaman belajar. Intinya siswa-siswa ini suka jika belajar dengan bergerak. Ketika bergerak mereka bisa berpikir atau belajar. Itulah kinestetik Bapak Ibu. Maka semangat diferensiasi pembelajaran ini sebenarnya adalah bukanlah menciptakan sesuatu yang sama untuk semua anak, bukan yang equal, bukan yang sama, tetapi yang setara, yang equity. Artinya kalau kita lihat ilustrasi ini ya Bapak Ibu, ada 3 anak yang ingin menonton pertandingan baseball. Dan di sini mereka memiliki perbedaan, diibaratkan di sini adalah perbedaan tinggi badan. Ketika kita menyediakan sesuatu yang sama untuk semua anak, inilah equality. Ada yang terfasilitasi dengan mudah, yang kedua juga terfasilitasi, tetapi yang ketiga ternyata masih terhalang sesuatu untuk bisa melihat pertandingan baseball. Tetapi ketika kita menerapkan pembelajaran diferensiasi, semangat yang sedang kita bawa adalah equity atau kesetaraan, setara. Di mana barangkali siswa yang pertama memang tidak butuh adanya balok untuk dia bisa melihat pertandingan baseball karena tinggi badannya sudah cukup memadai untuk melihat melalui pagar ini ya Bapak Ibu. Tapi siswa yang kedua hanya butuh 1 balok dan siswa yang ketiga butuh 2 balok. Akhirnya mereka semua terfasilitasi untuk bisa melihat pertandingan baseball. Itulah semangat dari pembelajaran diferensiasi Bapak Ibu. Maka melanjutkan diskusi kita kemarin Bapak Ibu, di mana kita sudah belajar dari apakah prinsip dari pembelajaran diferensiasi, yaitu adalah usaha di mana kita sebagai pendidik menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik kita sebagai seorang individu yang memang memiliki keunikan masing-masing, Bapak Ibu.